Liu Ao telah memperdagangkan peninggalan budaya nasional yang berharga dan telah melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Ningzu Dewa Perang Wanita Huaguo. Kamu tidak akan bisa lolos. Sialan. Kau benar-benar seperti hantu yang gigih. Dengarkan aku, Kuntai. Wanita jalang inilah yang berulang kali menyabotas operasi kita. Aku ingin kau membunuhnya hari ini. Kuberikan dia padamu secara cuma-cuma. Pergilah ke sana dan habisi dia. Habisi dia. Pergi dari sini sekarang. Terima kasih, terima kasih. Bosan hidup. Dasar monster, pergilah ke neraka. Apa kamu sudah puas? Tolong ampuni aku. Aku salah. Aku akan mengampunimu. Apa kamu pernah memikirkan jiwa-jiwa tak berdosa yang tewas karena perdaganganmu? Komandan Ketua ingin bertemu dengan Anda. Markas Komando. Kau adalah Dewa Perang Wanita termuda di Huaguo kita. Linglin Panglima tertinggi Huaguo. Apakah kau benar-benar akan pensiun? Kepala, aku sudah membuat keputusan. Mohon setujui permohonan saya, Kepala. Satu misi terakhir. Tumpas organisasi Destroyer. Destroyer, bersiaplah untuk kehancuran. Selain itu, kau harus menemukan seseorang. Dia telah menyamar di dalam Destroyer selama 10 tahun. Tanpa nama, tanpa foto. Hanya nama sandi, Cakar Naga. Siap, misi dijamin terlaksana. Destroyer saat ini sedang melakukan perdagangan manusia di atas kapal pesiar. Mereka semua adalah gadis-gadis muda. Kau harus segera berangkat untuk menyelamatkan mereka. Perbatasan Huaguo. Kapal pesiar di laut. Tuan muda ketiga, Shenli Tuan Muda Keluarga Shen. apakah ada yang menarik perhatianmu? Jadi begitu seleramu. Biar aku lihat. Ambil gadis kecil itu dan seret dia kembali. Ya, Bergeraklah. Berhenti. Kamu pergi duluan, aku akan menahan mereka. baik, silakan. Ingin mati rupanya. Aku akan mengingat luka ini. Keduanya sama kuat. Komandan kami menemukan wanita simpanan itu di pabrik pengolahan limbah pinggiran barat. Siapa yang menyuruhmu mencuri makananku? Ningzu, Ningzu. Zhao Yuanyuan pewaris keluarga Xiao. Apakah kamu tahu? Kamu sebenarnya memiliki 3 anak. Dan mereka semua adalah anak Shenli. Buat mereka berhenti. Biarkan dia tetap hidup. Di mana mereka? Saya adalah Komandan Huaguo yang berprestasi. Dewa perang di medan tempur. Putriku, telah dibesarkan di tempat sampah ini. Maafkan aku. The film Ibu was pasti akan translated menemukanmu. and narrated by M Media. Kak Ning, Xiu diculik oleh seseorang bernama Xiao Yuanyuan. Dia dikirim ke rumah sakit anak pertama Jingxi, cucu kecil keluarga Shangguan. Memiliki kondisi jantung bawaan. Black Panther bawahan Ningzu. Xiao Yuanyuan. Keluarga Xiao aku akan membuat kalian hancur lebur. Kau adalah Shen. Ibu Shen Qingyu. Ya, Kali ini, keluarga Shangguan berhutang budi padamu.
Katakan padaku apa yang kau inginkan. Shangguan Yuping, kepala keluarga Shangguan. Tuan Shangguan. Anda tahu kedudukanku di dalam keluarga Shen. Aku ingin Anda mengangkatku sebagai putri baptis Anda, Tuan Shangguan. Bantu aku menjadi Nyonya Shen. Baiklah, aku akan membantumu. Ayah baptis. Ningzu, kamu tidak mati. Siapa yang mengizinkanmu naik ke sini keluar? Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membuatmu berharap untuk mati. Dan menderita karenanya. Tangkap mereka semua. Siapa kalian semua? Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Ningxiu, putri Ningzu. Berhenti di situ. Kalian orang-orang bodoh. Berani menentang keluarga Shangguan. Tinggalkan dia di sini untukku. Ini putriku. Aku tidak peduli dia putri siapa. Nyawa cucuku sedang di ujung tanduk. Boker yang dibesarkan di tempat pembuangan sampah. Dia bahkan tidak sebanding dengan satu jari cucuku. Di mataku. Memangnya cucumu itu berharga apa? Serang hajar dia. Siapapun yang berani menghalangi jalanku, tidak akan kuampuni. Apa yang kalian semua lakukan hanya berdiri di sana. Xiao Yuanyuan. Lihat kekacauan yang kau buat. Bukankah kau bilang kau menemukan seorang anak yatim piatu? Ayah baptis, tolong jangan tidak sabaran. Siapa ayah baptismu? Tuan Shangguan, tolong jangan tidak sabaran. Gadis ini bernama Ningzu. Dia tidak lebih dari seekor anjing yang dipelihara oleh keluarga Xiao kami. Ningzu. Ya, dulu. Ibu Ningzu membawanya saat berusia 2 tahun untuk menikah dengan ayah saya. Saat Ningzu berusia 5 tahun, ibunya meninggal dunia. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Xiao kamilah yang mendukungnya. Dia sudah penakut dan pengecut sejak kecil, bahkan tidak pernah berani bicara sepatah kata pun. Kali ini, dia pasti sudah didesak sampai batas kemampuannya. Apa kau pikir aku buta atau bodoh? Ini yang kau sebut penakut. Aku tidak peduli. Apapun metode yang kau gunakan. Desak. Kau harus membawa anak itu kembali padaku. Ya. Ayah. Ningzu sudah kembali. Dan dia memprovokasi keluarga Shangguan. Dia telah menyebabkan masalah besar. Sialan. Sao Haibo, ayah tiri Ningzu. Yuanyuan. Serahkan ini padaku. Aku yang akan mengurusnya. Selama kau menjadi Nyonya Shen, keluarga Shangguan tidak akan menjadi masalah lagi. Ya. Terima kasih, Ayah. Ibu, Yuan sudah kembali. Xiaoli juga sudah kembali. Dia ada di lantai atas. Cepat pergi ke kamar tidur. Anfani, ibu Shenli. Pergilah bangun kasih sayang di antara kalian berdua. Benarkah? Tapi ibu, dia tidak pernah membiarkan aku masuk ke kamar utama. Apa yang kau takutkan jika terjadi sesuatu, aku yang akan menanggungnya. Terima kasih, ibu. Kalau begitu aku pergi. Itu seorang wanita, cari tahu siapa dia. The film was translated Xiaoli, and narrated keluar. by M Media. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ibu, biarkan aku masuk. Xiaoli sudah 4 tahun berlalu. Dan sekarang kita sudah punya King Yu. Tidak bisakah kamu menerimaku? Besok adalah hari ulang tahun ibuku. Bisakah kamu menemaniku? Lagi pula, kakakku juga sudah kembali. Ningsui sudah kembali.
Beberapa tahun lalu setelah dia melahirkan dua anak haram itu, dia kabur dengan pria lain. Aku tidak tahu kenapa dia kembali sekarang. Ningzu, kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat itu. Kamu hanya menjatuhkan surat cerai lalu pergi. Kamu berhutang penjelasan padaku. Baiklah. Benarkah? Apakah ini surga? Apakah kamu ibuku? Anak pintar sayang. Mulai sekarang ini adalah rumahmu. Mari kita panggil kamu Ning Xiyu mulai sekarang ya. Oke. Ningzu, Ada apa? kau masih punya nyali untuk bertanya. Kau benar-benar berani menyinggung keluarga Shangguan. Merasa sukses sekarang ya? Besok adalah hari ulang tahun ibumu. Kau harus menyiapkan hadiah berharga untuknya. Dan Bao serta anak haram kecil itu juga. Ibuku. Wang Dafen. Dia tidak pantas mendapatkannya. Hadiah besar ya? Aku pasti akan membawanya. Direktur Shen ada di sini. Selamat datang. Selamat datang. Jati hubungan Yuan-Yuan dan Direktur Shen. Sedekat ini, Direktur Shen bahkan datang secara pribadi untuk hadir perjamuan ulang tahun Ibu Yuan-Yuan. Shen Li, dulu saat kita menikah diam-diam selama 3 tahun, kamu tidak pernah sekalipun menghadiri acara apapun bersamaku. Bahkan Xiao Haibo atau Wang Dafen tidak tahu kita menikah. Kemudian, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya mengirimkan surat cerai yang sudah ditandatangani. Jadi, kamu memang tidak pernah mencintaiku. Kakak lama tidak jumpa. Kamu datang. Kenapa kamu tidak memberitahu Xiao Li dan aku? Kau masih punya nyali untuk kembali. Apa kau belum cukup malu? Bukankah kamu memanggilku ke sini untuk membawa hadiah? Kau pikir dirimu istimewa sekarang ya? Berlututlah. Kamu sudah berani melawan ya? Wang Dafen istri Xiao Haibo. Kamu bahkan tidak mau mendengarkan ayahmu sendiri. Selama bertahun-tahun ini, siapa yang tahu pria liar mana yang telah kamu tiduri? Atau pria rendahan mana yang telah kamu jual dirimu kepadanya? Bukankah itu Ningzu? Aku dengar dia bahkan sudah punya surat nikah. Siapa yang tahu preman mana yang dia ikuti? Tepat sekali. Mengandalkan wajah penggoda itu, dia pasti sudah menggait pria kaya, dan bahkan punya 2 anak haram. Dengar-dengar dia dicampakkan setelahnya. Jika kita bicara soal bermain dengan pria, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu? Cukup. Baru saja kembali kau sudah berani membantah ibumu. Bagaimana bisa aku memiliki putri sepertimu? Bagus, hari ini adalah hari yang indah. Aku secara khusus membawakan beberapa kehamilan, berprotein tinggi untuk kecantikan. Sempurna untuk ibu tiriku tersayang. Apakah ini set hadiah sarang burung darah dari keluarga Gongyan? Aku dengar ini tidak bisa dibeli meski dengan uang. Ini hanya sarang burung darah dari keluarga Gongyan. Rasanya lumayan. Suamiku sudah sering membelikannya untukku. Baiklah. Demi hadiah besar yang kamu bawa, aku akan menerimanya. Aku sudah bisa mencium aroma harum sarang burung yang familiar itu. Lihatlah. Dasar anak tidak tahu diri. Begitukah caramu memperlakukan ibumu? Bagus, dasar keturunan durhaka. Akan kutampar wajahmu itu menjadi ibuku. Kamu tidak pantas. Sayang, sulit sekali menjadi ibu tiri. Lalu ditindas oleh putrimu yang tidak berguna itu. Dasar tidak tahu diri. Minta maaflah pada ibumu sekarang juga. Pertama, kamu adalah orang yang memintaku untuk kembali. Kedua, saya di sini hari ini untuk The mengambil film was kembali 43% translated saham and narrated yang by dimiliki MZ. ibuku di keluarga Xiao. Kurang ajar. Ayah, jangan marah. Kakakku baru saja kembali, dan dia sudah menderita begitu banyak di luar sana. Wajar saja jika dia menyimpan kebencian. Kakak, ayah sudah semakin tua. Dia tidak bisa menahan tekanan seperti ini. Aku berniat menginjak-injakmu di bawah kakiku. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bergerak. Apa kamu tidak ingin tahu keberadaan putri keduamu?
Apa putri keduaku? Aku benar-benar tahu. Jika kamu tidak percaya, buktikan saja. Kenapa kamu memukulku, kakak? Dasar tidak tahu diri. Apakah kamu punya hati nurani? Ibu, jangan pukul kakak lagi. Dia tidak bermaksud begitu. Apakah kamu punya hati nurani? Adikmu masih memohon untukmu. Kakak, pakaianmu basah. Biar aku antar kamu berganti pakaian. Katakan padaku, bukankah kamu wanita yang tidak tahu malu? Jika saja kamu menyerahkan anak haram Ningxiu itu lebih awal. Kamu tidak perlu menghadapi penghinaan seperti ini. Jangan berpikir hanya karena kamu mampu membayar beberapa pengawal. Kamu hebat sekali. Biar ku beritahu, kamu tidak bisa mengalahkanku dulu. Dan kamu tetap tidak bisa mengalahkanku sekarang. Serahkan Ningxiu sekarang. Bicaralah. Di mana Xiaoyan? Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu kamu tidak akan pernah tahu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Xiao Yuan, jangan menantang batas kesabaranku. 1, 2. Xiao Li, kamu di sini. Kakakku sudah gila. Dia mencoba membunuhku. Apakah sudah waktunya bagi kita untuk bicara? Apa yang ingin didiskusikan Direktur Shen denganku? Apakah Anda ingin membicarakan bisnis besar? Atau Anda ingin melakukan pertukaran mendalam dengan mantan istri Anda? Mana saja boleh. Xiao Li, aku sangat takut, tolong peluk aku. Enyahlah. Aku tidak akan menyerah. Bekas luka di punggung Ningzu, identik dengan yang ada di foto yang dicari Xiao Li. Aku tidak boleh membiarkan Xiao Li tahu bahwa Ningzu adalah wanita yang dia cari. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah tadi kamu bilang kamu ingin pertukaran mendalam? Lepaskan, kamu menjijikan. Menjijikan Ningzu. Biar ku beritahu. Sampai aku mengatakan bahwa aku sudah cukup. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Aku tidak menyangka kamu menikmati permainan ini. Pergi. Apakah Direktur Shen sudah bertahun-tahun tidak memiliki wanita? Kenapa tidak sabaran sekali? Apakah aku hanya mainanmu? 5 tahun lalu, kamu memanggilku ke hotel itu. Kupikir itu kamu malam itu. Dan anak itu juga anakmu. Tapi jangan memancing keributan. Dasar penggoda tak tahu malu. Kamu mencoba merayu kakak iparmu sendiri. Kenapa kakakku seperti ini? Kau wanita yang tidak bermoral dan tidak tahu malu. Semuanya keluar. Direktur Shen, kita masih punya jalan panjang di depan. Xiao Li, kamu dan kakakku tidak melakukan apa-apa kan? The film was translated Untung and kita datang narrated tepat by waktu. M Media. Ningzu, kenapa kamu tidak mati saja? Bukankah Xiao Li sedang mencari wanita yang sangat penting baginya itu? Aku akan membuat tato yang sama juga, segera setelah kamu menghilang. Dia benar-benar tidak punya malu, merayu suami, kakaknya sendiri. Bukankah itu semua karena dia mengincar kekayaan Direktur Shen? Begitulah sifat pelakor. Mereka menempel pada siapa saja yang punya uang. Baiklah, aku akan segera kembali.
Pria macam apa yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi selembut itu? Dasar wanita jahat. Apakah kamu masih manusia? Kamu membiarkan ayahmu berlutut seperti ini. Memiliki putri sepertimu. Benar-benar nasib sial terburuk dalam hidupku. Jika aku adalah Direktur Zhang, aku sudah memutuskan hubungan denganmu sejak lama. Direktur Ning. Ini adalah kontrak pengalihan saham. Grup Show. Suruh dia menandatanganinya dan menempelkan cap jempolnya. Ya. Mulai saat ini, hubungan ayah anak kita benar-benar terputus. Ingat, jangan pernah memprovokasi aku lagi. Jika tidak, kalau begitu aku serahkan padamu para perawat. Baik, terima kasih. Ningzu dasar anak tidak tahu diri itu. Dia sama sampahnya dengan ibunya. Dia benar-benar memukuli ayahmu sampai masuk rumah sakit. Dia lebih rendah dari anjing. 43% saham itu. Itu adalah maharmu. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Shangguan sudah terus menekanku. Jangan khawatir. Ibu kenal orang di dunia bawah. Bukankah Ningzu katanya sangat tangguh? Dia menghancurkan tempatku. Jeti, aku akan membuatnya membayar harga yang mahal. Halo saudara Ki. Ini aku. Saudara Ki. Tempatku dihancurkan. Di hari ulang tahunku. Oke. Dimengerti. Terima kasih saudara Ki. Sampai jumpa. Bagaimana tadi ibu? Sudah beres. Malam ini, Paman Kimu akan memberi pelajaran pada gadis kecil Ningzu itu. Lalu melemparkannya ke penjara. Mari kita lihat seberapa sombong dia nanti. Begitu Ningzu dikurung, aku akan menyerat anak haramnya itu, tepat di depannya, dan membuatnya berlutut serta meminta maaf padaku. Setelah menyingkirkan Ningzu, aku akan mencari cara agar Shaoli setia padaku selamanya. Ayo pergi ibu. Ibu, Dulu aku mengandungmu selama 10 bulan, dan melahirkan 2 anak. Sebelum aku sempat melihat mereka dengan jelas, kita dipaksa berpisah. Dalam sekejap mata kalian, berdua, sudah tumbuh begitu besar. Aku bertanya-tanya di mana Xiaoyan sekarang. Sudahkah kamu makan? Paman Panther membuatkan makanan untukku. Kak Ning saya. Sudahlah. Aku akan membawanya makan sebentar lagi. Benar. Saat kamu punya waktu bawa Xiao Yuan kepadaku. Aku ingin menginterogasinya sendiri. Baiklah. Siapa Ningzu itu? Apa yang kau lakukan di sini? Jadi kau adalah Ningzu. Pinggang ramping dan pinggul berisi. Pas sekali dengan seleraku. Apa maumu? Apa yang aku inginkan? Bukankah sudah jelas bagaimana bisa kau tidak melihatnya? Kilu Anggoju Geng Naga Hitam. Kemarilah sekarang juga. Baiklah. Jangan berpura-pura. Aku sudah menyelidiki latar belakangmu. Kau tidak punya koneksi di dunia bawah maupun dunia resmi. Siapapun yang kau hubungi hari ini, mereka semua harus berlutut di kakiku. Ibu, aku takut. Jangan takut. Ibu ada di sini. Nah, jika kau membuatku senang hari ini, mungkin aku akan berbelas kasih dan mengampuni kalian berdua. Pengawal, tangkap mereka. Tekan Dina agar berlutut di kakiku. Pemandangan yang sangat hidup. Direktur Shen, apa yang membawa Anda ke sini? Silakan lanjutkan. Direktur Shen, apakah ini Ning? Nona Ni, apakah dia milikmu? The Dia film adalah, was jika kamu translated begitu and membenciku, narrated mengapa by kamu M meminta Media. bantuanku? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia merasa lucu melihatku diganggu? Itu sungguh menjijikan. Ini adalah anaknya dengan pria lain. Wakil Ketua, kenapa Anda ada di sini? Kenapa dia ada di sini juga? Sangguan wakil pemimpin geng naga hitam. Anak itu milik keluarga Shangguan kami. Serahkan dia padaku. Geng naga hitam. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan denganmu. Tetapi karena kamu berani,
Mengincar putriku. Jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Jika aku tidak menunjukkan kemampuan asliku. Kamu benar-benar mengira geng naga hitam hanya seekor kucing. Serahkan gadis kecil ini kepadaku hari ini. Dan aku akan membiarkanmu menjadi mayat yang utuh. Ibu, aku takut. Tidak apa-apa sayang. Pergilah ke kamar dan tonton kartun. Ibu perlu bicara dengan tuan-tuan ini, oke? Pergilah. Black Panther. Ayo pergi. Kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Tangkap dia. Jangan bunuh aku. Bukankah tadi kamu sangat arogan? Kenapa sekarang kamu meringkuk? Keponakan Shen, tolong bantu bicara yang baik untukku. Urusan keluarga Sangguan. Keluarga Shen tidak ikut campur. Aku sarankan kamu melepaskanku. Jika tidak kamu sedang menantang keluarga Shangguan. Keluarga Shangguan tidak akan melepaskanmu. Keluarga Sangguan. Mereka bukan apa-apa bagiku. Kapten Chen. Wanita ini gila. Dia mencoba membunuhku. Kapten Chen. Wanita ini membuat kepala wakil ketua kita berdarah. Cepat tangkap dia. Wanita sialan beraninya, kamu menyinggung geng naga hitam kami. Aku punya 1001 alasan untuk menjebloskanmu ke penjara. Borgol mereka. Tunggu. Anda salah menangkap orang. Kapten Chen, apa maksud dari semua ini? Nona, saya minta maaf. Saya terlambat. Kapten Chen, kenapa Anda memanggilnya Nona? Anda pasti salah orang. Bawa mereka pergi. Nona, saya akan segera menyuruh seseorang untuk memperbaiki kerusakan properti ini. Kamu punya waktu 1 jam. Aku akan membawa putriku keluar untuk makan. Jika saat aku kembali belum pulih sepenuhnya, kamu harus mengundurkan diri dan bertanggung jawab. Segera dilaksanakan. Ibu, apakah tempat ini sangat mahal? Kamu tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk CEO. Jadilah anak baik sayang ibu, punya banyak uang. Paman Panther juga punya banyak. Katakan apa yang ingin kau makan, dan aku akan membelikannya untukmu. Bagaimana menurutmu? Ningzul, kamu meninggalkan surat cerai saat itu. Tapi aku belum menandatanganinya. Kamu masih istriku secara hukum. Kamu sudah begitu intim dengan pria lain. Saat aku pergi membayar tagihan tadi, seseorang sudah melunasinya untuk kita. Siapa itu? Ibu, aku ingin tidur. Baiklah, ayo kita pulang dan tidur. Ayo pergi. Ibu membawamu pulang untuk tidur sekarang. Ayo pergi. Kenapa? Bagaimana bisa kamu masih tersenyum begitu bahagia setelah meninggalkanku? Sayang, ibu tidak akan pernah membiarkan mereka yang menyakitimu lolos tanpa hukuman. Aku ingin kamu menjadi anak paling bahagia di dunia. Siapa di sana? Keluarlah. Jadi Direktur Ning sudah pulang. Kamu senang bermain dengan pisau dan senjata ya? Renyahlah. The film was translated and narrated by M Media. Wanita terkutuk ini. Kita bahkan belum menandatangani surat cerai, tapi kamu sudah tertawa dan mengobrol dengan pria lain. Sangat menjengkelkan. Kita sudah bercerai. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan brengsek ini? Apakah dia ingin mempermalukanku? Xiaoli, kamu di mana? 5 tahun yang lalu. Lepaskan aku. Wanita sialan.
Tunggu saja kamu. Keluar. Tunggu saja. Ningzu. Direktur Shen benar-benar mau mengonsumsi apa saja ya? Bagaimanapun juga aku adalah wanita yang sudah menikah. Direktur Shen benar-benar punya selera yang tinggi. Kamu telah disentuh oleh orang lain. Kamu mengakuinya. Kamu telah berselingkuh. Direktur Shen bersikap sangat penuh kasih sayang. Aku hampir mengira kamu telah jatuh cinta padaku. Aku benar-benar tersanjung. Untuk wanita sepertimu, aku tidak pernah menolak siapapun. Kita hanya saling memuaskan kebutuhan masing-masing. Mengenai mencintaimu, kamu terlalu banyak berpikir. Direktur Shen membiarkan naluri hewannya lepas kendali. Dengan begitu banyak wanita muda yang cantik di luar sana, kenapa Direktur Shen bersikeras menempel pada wanita yang sudah menikah sepertiku? Apakah Direktur Shen mungkin memiliki preferensi khusus? Wanita-wanita di luar sana, bagaimana mungkin mereka semenyenangkan dirimu? Shen Li, apakah kamu benar-benar harus mempermalukanku seperti ini? Mempermalukanmu adalah kesenanganku. Mengapa aku harus melepaskan kesenanganku? Jadi kamu suka saat aku mengambil inisiatif. Kamu pergi. Apa itu? Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Ibu, di mana kamu? Aku merasa pernah melihat tato ini di suatu tempat sebelumnya. Halo Nona Zhao. Aku membawa orangnya ke garasi bawah tanah sekarang. Mencoba melawanku. Ningzu. Putrimu akhirnya jatuh ke tanganku, bukan? Halo Ayah Baptis. Sampah tidak berguna. Sudah kubilang untuk membawa bocah kecil itu ke sini. Sudah setengah bulan, dan aku bahkan belum melihat bayangannya. Beraninya kamu meneleponku, Nyak. Tunggu. Ayah Baptis orang yang Anda inginkan. Dia ada di tanganku sekarang. Aku segera membawanya padamu. Baik, aku beri kamu 10 menit. Ya, Cepat siapkan cucuku. Untuk operasi segera. Baik, Tuan. Ruang operasi. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jangan khawatir. Setelah anak itu aman, aku akan segera pergi ke keluarga Shen untuk melamarmu. terima kasih Ayah Baptis. Kita masih harus menunggu Xiao Jie menyelesaikan operasinya dulu. Baik. 20 menit lagi. Saat itu bahkan jika kamu Ningzu muncul, sudah terlambat. Kak Ninggawat. Si Yu hilang. Apa? Kapan dia menghilang? Baru 5 menit yang lalu. Si Yu ingin ke kamar kecil, dan aku membiarkan Tian Wanrong mengantarnya. Tapi jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk memeriksa rekaman pengawasan. Berhenti mencari. Tangkap Black Tiger. Kerahkan tim elang terbang segera. Semuanya segera ke rumah sakit Jingyu. Ya, Ningzu tidak lebih dari anjing yang kami besarkan untuk keluarga Xiao. Kami dengan baik hati membesarkannya. Dia hanyalah anak yang tumbuh di tempat sampah. Itu saja. Beraninya dia menolak, dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. 10 menit lagi. Begitu aku menjadi Nyonya Shen yang sesungguhnya. Saat itu, Ningzu bukan siapa-siapa. Itu Ningzu. Kamu datang di saat yang tepat. Ningzu, aku sarankan kamu jangan membuang energimu. Gadis kecil itu sudah dibawa ke ruang operasi. Ningzu, apa yang kamu lakukan di sini datang sendirian? Jangan berpikir kamu bisa menyelamatkan bocah kecil itu hanya karena kamu muncul. Aku hanya suka melihatmu terlihat begitu tidak berdaya. Dalam keadaan marah yang tak berdaya. Itu sangat menarik.
Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ini? Mungkinkah ini pembantu yang dipanggil oleh keluarga Shangguan? Aku sudah menduganya. Sumber daya keluarga Shangguan tidak ada bandingannya. Aku benar tidak salah pilih orang untuk dijilat. The film was translated and narrated by M Media. Ningzu, aku sarankan kamu sadar diri. Bukankah dia hanya bocah dari tempat pembuangan sampah? Apakah benar-benar layak berjuang sekeras ini? Selama 4 tahun terakhir, putriku tumbuh besar dengan memakan sampah. Tidak ada yang mencintainya, tidak ada yang merawatnya. Dan dia dipukuli setiap hari. Semua ini karena ulahmu. Bagaimana kalau begini? Berlutut dan memohon padaku sekarang juga. Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku mungkin akan memberikan kata-kata baik untuk keluarga Shangguan. Dan setelah operasi, kamu bisa memeluk mayat Ningxiu dan bertahan hidup selama beberapa hari lagi. Diam. Kamu. Bukankah kamu salah satu dari keluarga Shangguan? Kenapa kamu memukulku? Pukul Ningzu. Kalian bodoh, bawa dia pergi. Pergi. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Ini rumah sakit Jingyu. Kami dari keluarga Shangguan. Bunuh mereka semua. Dimengerti. Kepala keluarga, ada apa? Tunggu sampai operasi Xiaoji selesai. Sebelum kamu bicara, kepala keluarga, di luar sebenarnya ada. Apa kamu tidak mampu memahami bahasa manusia? Sudah kubilang, tunggu sampai operasi Xiaoji selesai. Sebelum kamu bicara, hanya. Ini. Kamu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Keamanan. Keamanan. Keluarga Shangguan harus mati semua. Kamu tidak lebih dari orang-orang yang punya koneksi dengan Kapten Chen. Tapi berani bersikap sombong seperti ini. Kalian berani menentang keluarga Shangguan. Apa kalian tahu? Apa konsekuensinya? Ningzu, itu sudah cukup. Berkali-kali. Kamu mencoba mencelakai anakku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Nyawa putramu adalah nyawa. Tapi nyawa putriku bukan. Putrimu memiliki kehidupan yang tidak berharga. Bahkan satu jari anakku lebih berharga daripada seluruh keberadaannya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan dia kepadaku segera. Keluarga Shangguan tidak lagi punya alasan untuk ada. Seseorang kemari. Jangan khawatir, Kak Ning. Xiu baik-baik saja. Bangunkan dia untukku. Ningzu, apa yang kamu lakukan? Satu hal jika kau menindasku. Tapi sekarang kau benar-benar berani menyentuh putriku. Kamu tidak bisa memukulku. Tidak bisa. Ningzu, wanita kejam. Kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Xiaoli tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Xiaoli. Kau mengatakannya dengan begitu penuh kasih. Namun sayangnya, aku bukan lagi Ningzu dari 20 tahun yang lalu. Sekarang, tidak ada seorang pun yang akan menginjak-injakku lagi. Kakak, tolong aku mohon. Aku salah. Aku tidak akan pernah menyentuh Xiu lagi. Jika aku menyentuh Xiu lagi, semoga aku mati dengan sengsara. Dan semoga seluruh keluargaku menderita bersamaku. Xiaoli. Xiaoli, ini sangat sakit. Xiaoli, ini benar-benar sakit. Kau yang melakukan ini. Memangnya apa lagi? 4 tahun terakhir ini, apa saja yang telah kau lalui, hingga menjadi begitu berdarah dingin dan kejam. Tidak bisakah kau sedikit lebih lembut? Ibu, aku salah.
Biar aku jelaskan. Ibu. Diam. Beraninya kamu membantahku. Berdiri di sana selama 5 jam. Jangan harap bisa menginjakkan kaki di rumah ini. Bicaralah. Apa? Cukup. Bagaimana wanita ini berani menerobos masuk ke rumah sakit Jingyu sendirian? Jual dia ke Timur Tengah. The film was translated Aku, and narrated anakku. by M Media. Kembalikan dia padaku. Selama 20 tahun terakhir, aku sudah cukup lembut. Kerapuhan yang diinginkan Direktur Shan. Maafkan aku. Aku tidak punya apapun untuk diberikan. Seseorang. Bawa dia pergi. Xiao Li, 4 tahun terakhir ini. Di mana kau berada? apa hubungannya denganmu? Dan apa hubunganmu dengan geng naga hitam? Shen Li. Kau pikir kau siapa? Atas hak apa kau mempertanyakan urusanku? Sudah kubilang. Aku suamimu. Kau adalah wanitaku. Wanitamu. Black Panther. Antar mereka keluar. Direktur Shen, silakan. Ayo pergi. Ayo pergi. Bagaimana penyelidikan tentang panti asuhan Yingji? Berjalan. Dalam 10 hari terakhir ini, aku telah membalikan panti asuhan Yingji. Terbalik. Tidak ada satupun yang cocok dengan deskripsi. Petunjuk yang kutemukan beberapa hari ini tidak banyak membantu. Tapi di pelelangan beberapa hari yang lalu, sebuah barang istimewa hilang. Beberapa hari yang lalu, di antara wanita dan anak-anak yang kami selamatkan, ada satu kargo, nomor 109, seorang gadis kecil. Destroyer sedang mencarinya. Segera selidiki. Ya, Ini sangat sakit. Peluk aku maukah? Direktur Shen, lengan wanita itu patah dan butuh perawatan. Segera obati dia. Kalau begitu kamu perlu membantu wanita itu melepas pakaiannya. Tidak nyaman bagiku. Ngomong-ngomong, aku masih punya satu kartu as yang belum aku mainkan. Bangun. Aku tidak bisa bangun. Xiao Li. Apa itu? Apakah ini karena tatoku? Apakah itu terlalu jelek untukmu? Kau keluar duluan. Baik Pak Shen. Bagaimana kau bisa mendapatkan tato ini? Aku. Itu dulu. Aku tertusuk batang baja. Bicaralah dengan jelas. Zhao Yuanyuan. Aku memberimu waktu. Pikirkan baik-baik. Setelah kau memutuskan, berikan aku penjelasan yang sempurna. Halo. Halo. Nora, seniman tato itu telah menghilang. Toko itu dalam keadaan berantakan. Kami curiga. Dia dibawa oleh seseorang. Ini sudah berakhir. Tidak, tunggu. Jika Ningzu disingkirkan, bahkan jika Xiao Li menemukan bahwa tato ini palsu, lalu kenapa? Mengenai wanita jalang Ningzu itu, dia tidak boleh dibiarkan tetap ada. Halo. Ayah. Ningzu telah membuat masalah lagi. Apa yang sudah dia lakukan sekarang? Hari ini saat tuan muda keluarga Shangguan sedang menjalani operasi, dia membuat mereka melaporkannya. Bahkan kepala keluarga Shangguan dibawa pergi. Apel. Gadis sialan itu benar-benar di luar kendali. Dan lebih jauh lagi, keluarga Shangguan menelepon untuk mengatakan
Jika Ningzu tidak setuju untuk menandatangani dokumen untuk mendonasikan putrinya, mereka akan memusnahkan seluruh keluarga Zhao kita. Saat aku tiba, aku mencoba membujuk kakak agar tidak melakukan ini dan mempertimbangkan reputasi ayah. Tapi dia The berkata, film was translated and Apa yang dia narrated by katakan? M Media. tapi dia bilang reputasi ayah tidak ada hubungannya dengan dia. Dan lagi pula, dia bertekad untuk menyeret keluarga Zhao kita bersamanya. Dia telah memberontak. Dia benar-benar telah memberontak. Dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkanku, bukan? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Shangguan menelpon tadi dan mengatakan harus diselesaikan hari ini. Saat aku pergi memohon pada kakak tadi, dia bahkan mematahkan tanganku dalam prosesnya. Ningzu, di mana dia sekarang? Aku akan membawa tulang tuaku ini dan pergi ke sana sendiri. Aku tidak percaya dia berani memukulku. Mau kemana kau? Kakak dan ayah sedang bertengkar. Aku harus pergi melihat. Aku tahu Ningzu adalah wanita yang tidak bisa diam. Untung saja bukan dia yang melahirkan putra kita. Jika tidak, keluarga kita akan terkutuk selama beberapa generasi. Ini rumah Ningzu, wanita terkutuk itu. Memang, aku bertanya-tanya pria kaya mana yang berhasil dia pikat sehingga bisa membeli villa di sini. Kamu dulu menggoda pria 4 tahun lalu tanpa rasa sopan santun. Dan sekarang kamu kembali berlari untuk mencuri suami adikmu. Menyeret reputasi kami semua di keluarga Zhao ke dalam lumpur. Wanita terkutuk seperti dia, pantasnya di tempat sampah atau di bawah jembatan. Dasar wanita terkutuk, keluar kau. Anjing mana yang menggonggong itu? Putri durhaka, begitukah caramu bicara kepada ibumu? Dia bukan ibuku. Lagi pula, ini rumahku. Siapa yang memberimu izin untuk memerintahku? Kamu berani membantah. Pak Xiao, jika kau tidak punya hal lain untuk dikatakan, maka katakan di sini. Aku bertanya padamu. Apakah kamu yang melaporkan operasi? Cucu kecil. Keluarga Shangguan. Kau masih belum jera. Ibu, Ningzu. Apa kamu tahu? Orang seperti apa keluarga Shangguan itu? Apa kamu sanggup memprovokasi mereka? Jika kamu melakukan ini, kamu akan menyeret keluarga Zhao bersamamu. Apakah kamu mengerti? jika grup Xiao bangkrut, aku bahkan akan menyalakan kembang api untuk merayakannya. Aku malas bicara denganmu. Cepat tanda tangani dokumen-dokumen ini. Jangan cuma melongot tanda tangani sekarang. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kita semua tidak akan tenang. Bagaimana dengan 500 juta ini? Sekarang kita perlu menyelesaikan masalah dengan keluarga Shangguan. Bahwa mereka belum membunuhmu adalah hal yang patut disyukuri. Kamu, Apakah kamu masih punya hati nurani? Apa yang kamu lakukan akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Bagaimana hatimu bisa begitu keras? Ning Xiu, hanyalah anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Dia hanyalah alat untuk memberikan transplantasi jantung bagi keluarga Shangguan. Seberapa besar bantuan yang bisa dia berikan pada keluarga Zhao? Saat ibuku masih hidup, kau mengandalkannya untuk membangun kesuksesanmu. Bagaimana bisa kamu jadi anak seperti itu? Kamu memberontak padaku. Kakak, ayah sudah semakin tua. Bagaimana bisa kamu berbicara padanya seperti itu? Xiao Yuanyuan, mematahkan kedua tanganmu. Masih belum cukup bukan? Ini kesempatan sempurna bagi Shaoli untuk melihat sifat kejimu dan melihat apakah dia masih menyukaimu. Kakak, aku mohon. Tolong lepaskan orang tuaku. Jika memukulku bisa melampiaskan amarahmu, maka pukul saja aku. Sialan Ningzu, dia benar-benar memukul dengan sangat keras. Kenapa Shaoli belum datang? Ini berbeda dari bagaimana aku mengharapkan segalanya berjalan. Ningzu. Apa yang kau lakukan? Shaoli, kakak tidak bermaksud begitu. Jangan menyalahkannya.
Kau kembali duluan. Tapi, Xiao Li. Cepat. Yuan Yuan. Hubungan kita dengan keluarga Shen. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Benar. Selama keluarga Shen bersama kita, keluarga Shangguan tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Dimengerti? Ayo pergi. The film was Black Panther, translated pergi and dan lihat narrated bagaimana by keadaan Media. Xiyu. Direktur Shen, apakah kau mencoba membalaskan dendam Nyonya? Ningzu. Berhenti membuat keributan. Membuat keributan. Direktur Shen Anda terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kau adalah wanita Shenli. Sebelum aku bosan padamu, kau tidak punya hak untuk mengamuk padaku. Lepaskan. Kau benar-benar menjijikan. Ini, bagaimana mungkin? Kau mencari mati. Tato di punggungmu. Ada apa dengannya? 4 tahun yang lalu. Komandan, bekas luka ini bisa dihilangkan dengan operasi laser. Jika kamu malah membuat tato, itu akan sakit. Tidak apa-apa. Tato itu. Saya ingin tato ini untuk mengingatkanku setiap detik. Aku tidak boleh mati. Aku harus membalaskan dendamku. Apa urusannya denganmu? Mari kita buat kesepakatan. Xiaoyan. Kau tahu tentang Xiaoyan? Direktur Shen, saya telah menemukan hubungan antara Ibu Ning dan Ning Xiu. Itu adalah Xiao Yuanyuan. Di mana Xiaoyan? Apa kau butuh bantuanku untuk membalas dendam? Kenapa? Apakah Direktur Shen bersedia membunuh istri sahmu sendiri demi mainan sepertiku? Ningzu. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Zhao Yuanyuan masih berguna bagiku untuk saat ini. Ning Sui, Xin Li belum pernah memanggilku seperti itu sebelumnya. Untuk Xiao Yuanyuan, dia benar-benar mampu mengatakan apa saja. Jangan repot-repot. Urusanku tidak memerlukan campur tangan orang luar. Jika Direktur Shen tidak punya hal lain untuk dikatakan, maka silakan pergi. Setahun yang lalu, panti asuhan Yingji mengalami kebakaran. Beberapa anak terbakar sampai mati. Dan salah satu dari mereka adalah seorang gadis kecil berusia lebih dari 2 tahun. Seorang gadis kecil berusia lebih dari 2 tahun. Apakah itu Xiaoyan? Tapi kejadian itu ditutup-tutupi. Bahkan dengan pengaruh apapun yang kau pikir kau miliki, kau bukan tandingan orang-orang itu. Lalu kenapa? Jadi, buatlah kesepakatan denganku. Kau tetap menjadi wanitaku. Dan aku bisa memberimu petunjuk. Sejak kapan kamu begitu baik? Memelihara anjing, kau harus membiarkannya menggigit. Direktur Shen, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu benar-benar berpikir semua wanita di dunia ini berhasrat untuk melompat ke tempat tidurmu? Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi aku tahu bahwa kau memang tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kau bisa meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Tidak perlu terburu-buru, tapi untuk setiap menit tambahan yang kau gunakan untuk mempertimbangkan. Xiaoyan berada dalam 1 menit bahaya lagi. Baiklah. Bicaralah. Seniman tato itu sudah mengaku. Itu sama seperti dugaan Anda. Apa yang harus kita lakukan padanya? Singkirkan dia. Xiao Li, apa yang baru saja kamu lakukan dengannya? Apa aku perlu melaporkan semua yang kulakukan padamu? Tidak. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Naiklah ke sini. Akhirnya Xiao Li benar-benar mau menyentuhku. Kamu harus memegang erat. Keluarga Shen penyelamat hidupmu. Apa yang terjadi antara kamu dan Shen Li? Sudah bertahun-tahun, dan masih belum ada kabar tentang kehamilan. Tepat sekali. Lihat pria baik, seperti Shen Li. Sulit bagimu untuk menemukan yang lain. Si bocah Shen Qingyu itu, bahkan bukan anak kandungmu. Kamu perlu memiliki anak sendiri untuk mengamankan posisimu di keluarga Shen. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Xiao Li. Jeti ini yang kamu suka, Xiao Li?
Kamu tidak sabaran sekali, Xiaoli. Lanjutkan. Apa yang kamu lakukan, Xiaoli? Tato ini. Bagaimana kau ingin menjelaskannya? Ini? Aku baru saja melakukannya secara impulsif. Bicaralah. Ini? The film Ini was aku, translated menyonteknya and dari foto di narrated kamarmu. by M-Media. Aku beri kau 30 detik. Jika kau tidak bisa menjawab, kemasi barang-barangmu, dan keluar dari kediaman keluarga Shen. Xiaoli. Aku benar-benar. Aku hanya menyukainya. Apakah itu yang kau suka? Atau kau mendapatkannya agar serasi dengan Ningzu? Xiaoli, aku tahu kamu sudah bersama kakakku. Tapi, saya Ibu Qingyu. Tidak bicara ya. Apa yang kamu raungkan, Xiao Yuanyuan? Kamu sudah membangunkan Qingyu. Zhao Yuanyuan. Ini yang terakhir kalinya. Xiaoli, ini semua salah ibumu. Karena ibumu menyinggungku, maka aku akan membuat putranya menderita. Halo, Xiao Yuanyuan. Sudahkah kamu menyelesaikan tugas yang kuberikan? Ningzu terlalu sombong. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Siapa yang bilang sebelumnya bahwa Ningxia hanyalah anjing bagi keluarga Xiaomu? Sekarang kamu bahkan tidak bisa menangani seekor anjing. Menurutku kamulah anjingnya. Kamu telah membawa bencana bagi keluarga Xiangguan. Xiao Yuanyuan, aku peringatkan kamu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Ayah. Keluarga Xiangguan meneleponku lagi. Apa yang harus kulakukan? Sialan Ningxia. Besok aku akan mengeluarkan pernyataan untuk memutus semua hubungan dengannya. Dengan begitu keluarga Xiangguan tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada kita. Tetaplah rendah hati hari ini. Jangan khawatir. Aku akan duduk di sana di taman gantung. Jati ini istri Direktur Shen. Nyonya Shen benar-benar wanita yang sangat cantik. Jati dia punya istri cantik di rumah. Tapi, apa yang terjadi dengan tangan Nyonya Shen? Ini tidak sengaja tergores saat bermain dengan Qingyu kita. Sudah hampir sembuh. Jati Direktur Shen dan istrinya memiliki anak bersama. Sungguh sebuah berkah. Gaun malam Elizabeth. Kamu terlihat sangat cantik hari ini, Yuanyuan. Suamiku membelikannya untukku. Benar-benar tidak tahu malu. Tiada tandingannya di bawah matahari. Galas kelas ini. Dia benar-benar punya nyali untuk muncul. Bukankah itu si penggoda Ningzu? Wanita yang tidak tahu malu. Aku heran dari mana dia mendapatkan nyali itu. Untung saja aku sudah memutus hubungan dengan Ningxia. Sial sekali. Kenapa kau ada di sini? Mengapa saya tidak boleh di sini? Bukankah gala tender grup Shen terbuka untuk umum? Aku sudah mengirim pesan tadi. Kontak itu harusnya sudah tiba sekarang. Tato itu, Ningzu. Mungkinkah Ningzu sebenarnya adalah kontak itu? Xiaoli, kenapa kakak ada di sini? Bukankah dia diizinkan datang? Tidak. Jika aku tahu kakak akan ada di sini, aku tidak akan datang. Belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Sialan. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Sepertinya Nyonya Shen dan Direktur Shen tidak begitu dekat. Baru saja, Direktur Shen dan istrinya tampak sangat mesra. Direktur Shen bahkan tidak membalas sepatah kata pun tadi. Dan dia masih terlihat begitu angkuh. Sungguh menggelikan. Malam ini, kita harus memastikan identitas Cakar Naga. Apa kamu punya masalah? Kamu anak yang tidak tahu malu. Kamu bersikeras bersaing dengan kakakmu dalam segala hal. Dan sekarang kamu ingin mencuri suaminya juga. Apakah kamu punya hati nurani? Pergi dari sini. Bukankah Direktur Zhao sudah merilis pernyataan untuk memutuskan semua hubungan denganku sebagai putrimu? Jadi, atas dasar, apa kamu menceramahiku sekarang? Kamu
Apa yang sedang kalian bicarakan? Kalian tampak sangat bahagia. Tidak apa-apa. Kalau begitu silakan lanjut. Kalian berdua silakan lanjut. Xiao Li, apa yang kalian bicarakan dengan kakakku? Bukan urusanmu. Kakak, kamu tahu aku mencintai Xiao Li, tapi kamu tidak seharusnya. Xiao Li sekarang adalah pria yang sudah berkeluarga. Tolong biarkan aku sendiri. King Yu kita baru berusia 4 tahun. Jika kamu tidak bisa menjaga priamu, itu salahmu sendiri. Ya Tuhan, Ningsu ini benar-benar tidak tahu malu. Ding dan Xiao Yuan adalah saudara. Menggoda suami saudarinya sendiri, dan membicarakannya dengan begitu berani. Ningsu, kamu berani mencuri priaku. Aku ingin melihatmu hancur dan dipermalukan. Ningzu, apa kamu tidak punya rasa malu? Aku dengar saat di universitas, kamu sudah terlibat dengan pria lain. Sekarang kamu mengincar pria milik saudarimu sendiri, dan kamu merasa paling benar tentang itu. Apakah kamu masih manusia? Tian, hentikan. Kakak, dia pasti punya alasannya. Yuan, kamu terlalu baik. Bahkan sekarang kamu masih membuat alasan untuknya. Jika itu aku sudah mengambil tindakan. Saya tidak ada hubungannya dengan Direktur Shen. Nyonya Shen, tolong kendalikan suamimu. Dan suruh dia menjauh dariku. Tentu saja aku percaya. Kakak tidak bermaksud begitu. Tapi Xiao Li bukan orang seperti itu. Direktur Shen. Di depan Nyonya Shen. Tidakkah menurutmu ini tidak pantas? Nyonya Shen. Dia bukan Nyonya Shen. Ningsu, ini semua salahmu. Semuanya baru mulai berubah setelah kamu kembali. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan Ningsu mencuri apa yang menjadi milikku. Xiao Li, apa yang kamu katakan? Kita masih punya King Yu. Apa kamu sudah lupa? Direktur Shen, Anda sudah keterlaluan. Yuan telah bekerja keras, melahirkan seorang putra untukmu. Namun kamu menolak mengakuinya sekarang. Pelakor adalah wabah. Hal yang paling menjijikkan adalah pelakor yang menghancurkan keluarga orang lain. Aku tidak tahu bagaimana orang tuanya mendidiknya. Xiao Li, jangan seperti ini. Jika King Yu tidak memiliki keluarga yang utuh, apa yang akan terjadi pada King Yu? Xiao Li, Jaga sikapmu. Ningsu dasar wanita jalang. Yuan jelas adalah istri sahnya. Atas dasar apa kamu merundungnya? Aku akan membela Yuan hari ini dan memberimu pelajaran. Apa kau akan menyentuh istriku? Kakak, aku tahu kamu punya 2 anak karena kamu jatuh cinta pada pria yang salah. Dan itu tidak terelakkan, tapi seharusnya tidak mengganggu keluargaku. Apa? Ningsu adalah gadis kecil yang selama pernikahannya memiliki anak dengan pria lain. Pengawal. Bawa Xiao Yuan dan Tian keluar untukku. Xiao Li, Ayo pergi. Ningzu, menyingkirkan kakakmu di depan semua orang. Apakah kamu merasa sangat puas? Apakah kamu masih menghormatiku sama sekali? apa kamu pikir untuk keluarga Sangguan? Kamu bisa memaksaku menandatangani formulir persetujuan donor organ. Bukankah kamu sudah lama memutuskan hubungan ayah anak kita? Sekarang, kamu bertanya padaku, apakah aku masih menghormatimu? Jadi begitu rupanya, jika tiang atasnya miring, tiang bawahnya pun akan ikut miring. Putri seperti Ningzu tidak mungkin dididik dengan lebih baik. Memang benar. Ayo pergi. Kamu, Waktu untuk bertemu Cakar Naga telah tiba. Mungkinkah Cakar Naga adalah Xian Li? Direktur Shen, katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Tidak perlu melakukan ini. Jadi ini alasan mengapa Direktur Shen membawaku ke sini. Ningzu. Apa cerita di balik tato di punggungmu? Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Sepertinya banyak hal yang terjadi padanya, yang tidak aku ketahui. Ningzu, jika kau ingin proaktif, bisakah kau sedikit lebih lembut? Direktur Shen, apakah rasanya menyenangkan? The film was Selama kau nyaman. translated and narrated Itu by kehormatan M bagiku. Media. Shen Li, kamu terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Saya tidak keberatan membantumu, menjernihkan pikiranmu.
Baik sesukamu. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani. Xinli, lepaskan aku. Singkirkan kakimu dariku. Bicaralah. Kenapa kau datang ke perjamuan penawaran grup Shen milikku? Tentu saja demi kemitraan. Kemitraan. Baik, senangkan aku. Penawaran grup Shen akan menjadi milikmu. Xinli, jangan keterlaluan. Pria malam itu adalah Xinli. Sepertinya kau mengenali bekas luka ini. Xinli, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ningzu, kau tidak akan pernah meninggalkanku seumur hidupmu. Setelah diskusi dengan para pemegang saham senior grup Shen mengenai proyek Barat Grup Shen yang besar ini, kami telah memutuskan untuk bermitra dengan grup Shengxi. Grup Shengxi. Perusahaan paling tangguh tahun ini. Kudengar bahkan pihak berwenang ingin bermitra dengan Shengxi. Namun Direktur Shengxi terlalu misterius. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihatnya. Tidak sebelum ini. Aku sama sekali tidak menerima berita apapun. Xinli bertindak impulsif. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Kamu ingin melihat putrimu Xiaowan? Datanglah ke gudang Jukiao malam ini. Ini yang dikirim Cakar Naga, dia ada di sana. Terlepas dari apakah itu nyata atau tidak, aku harus pergi bahkan jika itu jebakan. Ini satu-satunya petunjuk tentang Xiaoyan saat ini. Apa? Pengiriman 109 sebenarnya adalah Putri Ningzu. Mengapa Tuan Muda ketiga tertarik pada anak kecil ini? Pasti karena dia tahu dia adalah anak Ningzu. Dia masih memiliki perasaan pada Ningzu. Kakak Hong, haruskah aku membunuhnya? Tidak perlu. Tuan Muda kedua menghadiahkannya kepadaku. Lagi pula, dia berguna bagiku jika masih hidup. Halo, Tuan Muda ketiga. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk Anda. Menunggumu di gudang Jukiao malam ini. Gadis ini. Dia benar-benar terlihat seperti ibunya. Jika Tuan Muda ketiga benar-benar peduli pada gadis ini, karena Ningzu, maka baik Ningzu maupun gadis ini, tidak boleh dibiarkan hidup. Apa kau menemukan pengiriman 109? Tentu saja. Apapun yang diinginkan Tuan Muda ketiga, bisa kudapatkan untuk Anda? Di mana? Jangan tidak sabaran begitu Tuan Muda ketiga. Sudah kubilang aku akan memberikannya padamu. Jadi aku pasti akan melakukannya. Tuan Muda ketiga. Tuan Muda kedua ada urusan mendadak dan tidak datang hari ini. Hanya kita berdua saja. Kalau begitu katakan pada Tuan Muda kedua. Karena dia tidak mempercayaiku. Dia bisa kembali saat dia sudah percaya. Tuan Muda ketiga, Anda sudah menolakku berkali-kali sekarang. Apakah Anda benar-benar tidak menyukaiku sampai segitunya? Atau mungkin, tipe seperti apa yang suka dimainkan Tuan Muda ketiga? Hong Fei kecil bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Aku suka bermain dengan mereka yang sudah punya anak. Bisakah kau melakukannya? Jika Tuan Muda ketiga bersedia, Hong Fei kecil juga bisa melahirkan anak untuk Tuan Muda ketiga. Keluar. Sebelum aku memberikan pengiriman 109, Tuan Muda kedua dan aku, keduanya ingin Tuan Muda ketiga menjawab satu pertanyaan. Bicaralah. Dari sekian banyak harta langka, mengapa Anda hanya mengincar benda kecil yang tidak berarti ini? Apakah ini untuk Ningzu? The film was translated and narrated by M Media.
Mengapa Stanley ada di sini? Mungkinkah wanita itu adalah cakar naga yang ada di sini untuk mengordinasikan misi dengan tuan muda ketiga Stanley? Jika wanita itu adalah cakar naga. Dan dia membawaku ke sini untuk melihatnya berkoordinasi dengan Stanley. Dan pengiriman yang sedang dikoordinasikan adalah Xiaoyan. Tuan muda ketiga sebenarnya apa yang dimiliki wanita itu yang tidak aku miliki? Jaga posisimu. Tuan muda kedua bilang, jika tuan muda ketiga bersikeras mengatakan itu, maka pengiriman 109 tidak dapat diserahkan kepada tuan muda ketiga. Halo. Periksa, apakah Fi Hongfi adalah kontak cakar naga yang sedang kita koordinasikan? Keluar. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Tuan muda ketiga silakan dicoba. Jadi pengiriman 109 benar-benar adalah Xiaoyan. Sialan, dia hanya melakukan ini demi Ningsu. Halo tuan muda kedua. 109 sedang dalam perjalanan. Terima kasih tuan muda kedua. Aku tahu tuan muda kedua adalah yang terbaik bagiku. Jika Direktur Grup Sengshe adalah kelemahan Shenli, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Xiaoyan itu benar-benar Xiaoyan. Sayangku, tuan muda ketiga sebaiknya Anda berpikir jernih tentang konsekuensi membawa dia pergi. Kemana dia membawa Xiaoyan? Kembali ke organisasi. Shenli. Lepaskan putriku. Ningsu, kenapa kau ada di sini? Sempurna, jika aku bisa membuat Ningsu percaya, tuan muda ketiga adalah orang yang menculik anaknya, maka kita akan melihat pertunjukan yang bagus. Laporkan situasi hari ini kepada tuan muda kedua. Dengan jujur. Baik. Terlepas dari apa yang diputuskan tuan muda kedua. Itu semua adalah perbuatanmu sendiri. Tuan muda ketiga lari. Ningsu di sini untuk merebut nomor 109. Shenli. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ningsu, kau salah paham. Salah paham. Kamu tidak sedang mencoba mengatakan. Kamu membawa Xiaoyan pergi untuk mengembalikannya padaku. Dan destroyer tuan muda ketiga. Dan jika aku katakan itu benar, apa kau akan mempercayaiku? Shenli, kamu telah mempermainkanku berkali-kali. Aku telah menanggung semuanya. Tapi kamu tahu betul, Xiaoyan adalah hidupku. Namun kamu bertindak di belakangku. Diam-diam menyakiti Xiaoyan. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan ini. Sama seperti malam itu di kapal pesiar. Aku adalah cakar naga. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ataukah Fi Hongfi telah terungkap kepada Shenli? Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Xiaoyan. Xiaoyanku. Ibu akhirnya menemukanmu. Ningsu, apa kau masih belum mengerti? Kamu bilang kamu adalah cakar naga. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Aku telah menanamkan pasukan bayanganku di Timur Tengah selama 10 tahun. Aku mendirikan destroyer 5 tahun lalu. Aku telah mengintai di dalamnya. Lalang dan perjamuan penawaran keluarga Shen. Semuanya adalah petunjuk yang kutinggalkan. Aku adalah cakar naga. Jadi itu artinya, malam itu di kapal pesiar, bisa jadi itu adalah cakar naga. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu adalah cakar naga, mengapa kamu tidak mengatakannya saja padaku sebelumnya? Aku baru memastikannya saat melihat tatomu. Aku baru memastikannya di dalam ruangan. Aku pikir kau akan mengerti saat melihatnya. Ningsu, kamu kemana saja? Aku sudah mencarimu selama 5 tahun terakhir ini. Kita sudah bercerai. Mengapa kamu mencariku? Dulu kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya melempar surat cerai lalu pergi begitu saja. Aku bahkan membantumu mencari anak yang kamu miliki dengan pria lain. Kamu berhutang penjelasan padaku. Kamu yang memanggilku ke hotel. Aku selalu mengira itu kamu malam itu. Aku. Xiaoyan. Xiaoyan. Xiaoyan, bertahanlah. Ibu membawamu ke rumah sakit sekarang. Cepat masuk ke mobil. Jalan. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Orang tua macam apa kalian berdua ini? Anak ini menderita ketidakseimbangan nutrisi yang parah. Dia juga mengalami beberapa patah tulang. Jika kalian membawanya lebih lambat lagi, dia tidak akan selamat. The film was translated and Boleh aku narrated bicara by denganmu? M Media. Berikan dia obat terbaik yang ada. Uang bukan masalah. Lagi pula, kamu hanyalah seorang dokter.
Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kamu tidak punya hak untuk menyalahkan dia. Dimengerti Pak Shem. Kamu yang memanggilku ke hotel. Aku selalu berasumsi itu, kamu malam itu. Pergi dan selidiki apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu. Orang dari malam itu pasti adalah ayah dari anaknya. Xiaoyan, ibu minta maaf karena gagal menjagamu. Ibu tidak menemukanmu lebih awal. Dan membiarkanmu menderita begitu banyak. Begitu aku tahu siapa orangnya, aku akan memastikan dia menyesal telah dilahirkan. Dia tidak akan bisa kabur. Ningzue, mari kita bicara. Apa yang ingin didiskusikan oleh Direktur Shen? Sialan, berhenti memanggilku Direktur Shen. Mengenai identitasmu. Saya akan mengajukan petisi kepada kepala. Di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, langsung saja temui kepala. Terima kasih Direktur Shen. Terima kasih telah membawa kami ke rumah sakit hari ini. Jika tidak ada hal lain, saya ingin tetap bersama Xiaoyan. Memakai lalu membuang itu gayamu bukan? Direktur Shen, apa maksudmu dengan itu? Masalah 5 tahun lalu itu, aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Kenapa kamu tidak pernah memberikan penjelasan padaku? Penjelasan? Apa yang harus saya jelaskan padamu? Jelaskan bahwa kamu tidak mengkhianatiku. Karena sudah begini. Baiklah Shen Li, kalau begitu saya juga ingin bertanya padamu. 5 tahun lalu, saat kamu mengirimkan perjanjian perceraian itu, apakah kamu pernah bertanya, apakah aku bersedia? Surat cerai apa? Kamu sendiri yang memberikannya padaku. Shen Li, kaulah yang mengatakan. Kita perlu bicara baik-baik. Tidak ada gunanya berbohong sekarang. Baiklah, karena kamu sudah lupa. Biar aku segarkan ingatanmu. 5 tahun lalu, setelah kita bercerai, kamu berbalik dan menikahi Xiao Yuanyuan, wanita yang menjualku ke Timur Tengah. Sekarang kamu meminta penjelasan dariku. Apa gunanya itu? Apa? Zhao Yuanyuan menjualmu ke Timur Tengah. Direktur Shen tidak tahu. Sepertinya istri tercinta Direktur Shen telah menyembunyikan cukup banyak hal darimu. Segera datang ke kamar 602 di rumah sakit kota. Kerahkan orang untuk melindungi Ning Xiaoyan dengan baik. Itu tidak perlu. Dia putriku. Aku akan melindunginya sendiri. Ayo pergi. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Ikut aku kembali dan kita akan bertanya padanya dengan jelas. Tidak perlu. Aku akan menyelesaikan masalah dengan Xiao Yuanyuan sendiri. Tolong jangan seret saya ke dalam urusanmu dengan Nyonya Shen. Dia sama sekali bukan Nyonya Shen. Apa maksudmu? Surat cerai yang kamu tinggalkan untukku saat itu, aku tidak pernah menandatanganinya. Jadi kamu Ningzue adalah Nyonya Shenku yang sah. Sudah berapa kali ini terjadi? Kamar ini pernah menjadi kamar pengantin untuk Xiao Li dan aku. Sudah 5 tahun. Dan dekorasinya sama sekali tidak berubah. Ini adalah aku. Xiao Li, cepat datang. Indah sekali. Ningzue. Lihat di dalam laci itu. Perjanjian perceraian ini tidak diberikan kepadamu olehku. Surat perjanjian perceraian. Apa yang terjadi saat itu pasti telah diatur oleh seseorang di balik layar. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Mari kita bekerja sama untuk menemukan dalangnya. Dan bagaimana jika dalangnya adalah Xiao Yuanyuan, ibu kandung anakmu? Jika benar itu dia, maka dia tidak pantas menjadi ibu dari anak itu. Ningzue, ada satu hal lagi. Setelah semua masalah ini The film was selesai, translated and narrated by M Media. apapun yang terjadi, kamu adalah wanitaku. Aku sudah melacak orang bernama Vi Hongfei ini. Dia tidak bersama Cakar Naga. Dia bersama organisasi Destroyer, yang dikenal sebagai agen top di bawah Tuan Muda kedua.
Dia menggunakan tubuhnya untuk tidur dengan banyak pemimpin organisasi bawah tanah, lalu membunuh mereka saat mereka tidur. Bagus, aku mengerti. Apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit ibu kota? Bagaimana keadaan Xiaoyan? Tubuh Xiaoyan masih sangat lemah, tapi dia sudah keluar dari bahaya. Ngomong-ngomong Kak Ning, kenapa tim elit keluarga Shen berjaga di sini 24 jam sehari? Haruskah saya mengusir mereka? Jangan pedulikan mereka. Kamu jaga saja Xiaoyan dan Xiu dengan baik. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Oke. King Yu. Anak ini biasanya takut padaku. Dia jarang berinisiatif untuk mencariku. Sepertinya ini ulah Zhao Yuanyuan lagi. King Yu. King Yu. Tunggu sebentar. Anak ini terlihat agak tidak beres. Segera bawa dia ke rumah sakit. Xiao Li, mau kau bawa kemana cucuku? Dia sedang demam. Dasar wanita, apa kau berusaha menipu cucuku agar ikut denganmu? Cukup. Hal yang paling penting sekarang adalah membawa anak itu ke rumah sakit. Jika kamu menunda waktu terbaik untuk pengobatan, kamu akan menyesalinya. Apa yang terjadi? Sudah berakhir. Anak ini, bekas luka di punggungnya telah ditemukan. Dasar bodoh, putramu sedang sakit. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi ke rumah sakit. Xiao Li, kenapa kamu memukulku? Bagaimana dia bisa mendapatkan bekas luka di punggungnya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kalian berdua sudah bersama sepanjang malam. Dan kamu bilang padaku kamu tidak tahu. Xiao Li, aku adalah ibu kandung King Yu. Bagaimana mungkin aku melakukan apapun untuk menyakitinya? Pasti kamu Ningzu. Dia memanfaatkan saat Shen King Yu bangun di tengah malam untuk menyakitinya. Hanya wanita kejam ini yang akan melakukannya. Kamu masih berbohong. Xiao Li, kamu bilang aku memukulnya. Bukti apa yang kamu punya? Setiap kali kamu datang ke rumah kami, bekas luka muncul di punggung King Yu. Dan kamu masih bilang itu bukan kamu. Itu Ningzu. Itu kau. Aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Atas perbuatanmu memukul cucuku waktu itu. Kakak, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi King Yu kita masih sangat kecil. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Kakak, jika itu membuatmu merasa lebih baik, maka silakan pukul aku. Biarkan putraku pergi saja. Dasar wanita. Selama aku Yan Fengyi masih ada di sini, jangan harap bisa merundung cucu dan yuan-yuanku. Dasar orang jahat. Seumur hidupmu kau tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di rumah keluarga Shenku. Ningzu, selama aku masih menjadi ibu Shen King Yu, kamu tidak akan pernah bisa melewati Yan Fengyi. Dokter, bagaimana keadaan cucuku? Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap King Yu. Dalam hal fungsi fisiknya, tidak ada masalah. Namun, Dokter, aku mohon, tolong selamatkan putraku. Diam. Lanjutkan, tapi apa? namun, setelah pemeriksaan kami yang cermat, kami menemukan bahwa luka dan bekas luka di punggung King Yu disebabkan lebih dari 1 kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu berarti King Yu telah mengalami kekerasan semacam ini berkali-kali. Siapa yang berani merundung cucuku sampai seperti ini? Siapa keluarga pasien? Pasien dalam kondisi kritis. Ikut saya untuk donor darah sekarang. Itu dia. Dia ibu dari anak itu. Ambil darahnya. Ibu Xiao Li. Aku baru ingat. Periodeku baru saja mulai. Aku merasa pusing. Xiao Li, pergilah dan donor darah untuk King Yu. Aku akan pergi. Setelah King Yu pulih. Kamu berhutang penjelasan padaku. Pergi. Mengecewakan di saat kritis. Xiao Yuanyuan. Shen King Yu. Bukan anakmu kan? Kakak, kamu boleh makan apa saja tapi kamu tidak boleh bicara sembarangan. Kamu menyalahkanku atas luka-luka. Pada Shen King Yu sebelumnya, aku tidak membongkar kebusukanmu. Dan kamu mencoba trik yang sama lagi. An Fengyi memang bukan orang pintar. Tapi apa kamu pikir Shen Li itu bodoh? Shen King Yu adalah kartu as terakhirku di keluarga Shen. Apapun yang terjadi, aku harus melindunginya.
Kakak, bukankah kamu hanya cemburu karena aku melahirkan anak Shaoli? Tidak sepertimu seorang ibu dari 2 anak. Yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Kamu. Beraninya kamu memukulku. Jika kamu berani menghina anakku lagi, aku akan memastikan seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa membuka mulutmu. Cucuku yang malang. Ini sungguh terlalu tragis. Ningzu benar-benar wanita kejam. Dia bahkan tidak mengampuni anak sekecil ini. Ini murni karena cemburu. Sudah cukup. Kau terus saja membelanya. Shaoli, ada apa? Tidak apa-apa, bajuku hanya kotor. Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat urus King Yu. Ya, aku mengerti ibu. Segera atur untukku. Tes DNA. Antara King Yu dan Xiao Yuanyuan sekarang juga. Siapa kalian semua? Lepaskan aku ingin pergi dari tempat ini. Xiaoyan, tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Kau tidak bisa berkeliaran begitu saja. Xiaoyan, apakah kau merasa lebih baik? Siapa kamu? Aku adalah Paman Panter. Kak Ning, Xiaoyan ini ibu. Mustahil. Aku seorang yatim piatu. Aku tidak punya ibu. Xiaoyan ibu minta maaf. Ini semua salah ibu. Karena tidak menemukanmu lebih awal. Dan membiarkanmu menderita begitu banyak. Apakah kamu benar-benar ibuku? Ya, dan kamu punya kakak perempuan. Namanya Ning Xiyu. Kalian berdua adalah harta berharga ibu. selamat Kak Ning. Kau akhirnya menemukan anak-anak itu. Iya, mulai sekarang aku akan memperlakukan mereka 2 kali lebih baik. Benar. Pergi dan selidiki identitas asli Shin King Yu. Aku curiga dia bukan putra Xiao Yuanyuan. Xiao Yuanyuan. Karena kamu begitu jahat dan berulang kali menindas anak-anakku, maka aku tidak keberatan membantu ibu anak itu menemukan putranya. Jaga King Yu baik-baik. Aku akan membelikannya sesuatu. Kau tidak diizinkan pergi sedetik pun. Kalau wanita Ningzu itu datang membuat masalah lagi. Aku mengerti ibu. Silakan pergi. Aku akan menjaga King Yu dengan baik. Baik. Kamu sama menyebalkannya dengan ibumu. Aku, Kamu. Shaoli, Semua luka di tubuh King Yu disebabkan olehmu. kamu salah paham kamu. Apa hubunganmu dengan King Yu? Saya ibu King Yu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika aku mengungkapkan bahwa Shen King Yu adalah anak Ningzu, Shaoli pasti akan membunuhku. Aku menemukan King Yu. Kamu menemukan King Yu. Itu 4 tahun lalu. Aku menemukannya di tempat pembuangan sampah. Itu benar-benar karena aku terlalu mencintaimu. Jadi aku minta maaf. Hanya saja aku terlalu mencintaimu. Aku salah, Shaoli. Direktur Shen. Shaoli, aku salah. Shaoli, aku salah. Tolong ampuni aku. Shaoli, aku salah. Bawa dia kembali ke keluarga Sid dan urus dia di sana. Mengenai anggota keluarga Xiao lainnya, usir mereka semua dari ibu kota. Direktur Shen, ini adalah hasil tes DNA Tuan Muda. Dan masalah dari 5 tahun lalu. The film was translated and narrated by M Media. Hasil tes paternitas.
Paman Panther, berapa lama lagi sampai aku bisa melihat kakakku? Jangan tidak sabar, Shio. Kau akan segera melihatnya. Halo. Apel. Ibu, kapan kakakku akan tiba? Ada apa? Apakah kamu begitu ingin bertemu kakakmu? Aku sedikit gugup. Bagaimana jika dia tidak menyukaiku? Jangan khawatir, Xiaoyan. Kakakmu pasti akan menyayangimu. Kalau begitu aku ingin memberikan boneka ini untuk kakakku sebagai hadiah selamat datang untuknya. Sebagai hadiah sambutan untuknya. Tapi nanti Xiaoyan tidak akan punya. Tidak apa-apa asalkan kakakku bahagia. Xiaoyan juga akan bahagia. Sayangku, kamu begitu pengertian hingga membuat hatiku sakit. Maafkan aku mulai sekarang. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Dan membiarkanmu tumbuh dengan bahagia. Dan tanpa beban. Kapan kakak laki-laki itu akan datang menemuiku? Qingyu, di mana ayah dan ibumu? Ibu, apakah karena kamu punya adik sekarang, jadi kamu tidak menginginkanku lagi? Bagaimana bisa begitu? Bagaimana dia bisa terlihat begitu mirip denganku? Dan dia terus memanggilku ibu. Qingyu, di mana ayahmu? Ayah, Kemari. tidak, aku ingin ibu. Bagaimana dengan Xiao Yuanyuan? Tidakkah dia peduli pada putranya sendiri? Dia bukan ibuku. Apa maksudnya dengan itu? Zhao Yuanyuan sudah mengatakan yang sebenarnya. Qingyu. Dia memang bukan anaknya. Tidak heran Xiao Yuanyuan memperlakukannya dengan begitu kejam. Anak ini seperti Xiu dan Xiaoyan telah menderita terlalu banyak. Apa kamu tidak pernah meragukannya selama bertahun-tahun ini? Meskipun dia bukan putra kandung Zhao Yuanyuan, aku adalah ayah kandungnya. Kamu akan mengerti setelah melihatnya. Suami-suamiku. Kamu di mana, suamiku? Bicaralah pelan-pelan. Nak. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ningzu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kau, tunggu saja kamu. Tunggu saja. Kamu berani merusak rencanaku, tunggu saja kamu. Bagaimana ini mungkin? Pria malam itu adalah kamu. Ningzu, aku mengerti semuanya sekarang. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah mengkhianatiku. Dan aku Shenli tidak pernah memiliki wanita lain selain kamu. Kamu adalah ayah dari Xiu dan Xiaoyan. Lalu anak siapakah Qingyu? Kak Ning, aku sudah menemukannya. Aku sudah menemukannya, Kak Ning. Aku sudah menemukannya. Aku mengikuti jejak yang berhubungan dengan Xiao Yuanyuan. Xiao Yuanyuan tidak pernah melahirkan anak. Anak Xiao Yuanyuan lahir pada hari yang sama dengan Xiu dan Xiaoyan. Dan kepala menyelidiki rekaman pengawasan rumah sakit dari 4 tahun lalu. Hari itu, Xiao Yuanyuan memanfaatkan saat kau tidak sadarkan diri dan diam-diam mencuri seorang anak. Kak Ning, kau sebenarnya melahirkan kembar 3 dan anak itu ada tepat di sampingmu. Itu adalah Shen Qingyu ini. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Anak ini dan Xiu serta yang lainnya terlihat sangat mirip. Ibu, kenapa kamu menangis? Qingyu, maafkan aku. Ibu seharusnya mengenalimu lebih awal. Dan membiarkanmu menderita begitu banyak. The film Ningzu, was jangan khawatir. translated Aku and tidak akan pernah narrated by melepaskan M. Media. siapapun yang telah menyakitimu. Tidak akan pernah. Lima tahun yang lalu, aku menunggumu di rumah setiap malam. Kenapa kamu tidak mau menyentuhku?
Bukankah itu karena aku sibuk dengan pekerjaan? Benarkah tapi aku dengar bahwa ketika Direktur Shen bersama Nona Xiao, setiap hari setelah bekerja, kamu akan bergegas pulang. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Jika aku katakan bahwa aku tidak menyentuhmu sebelumnya, karena aku takut kehilanganmu, apakah kamu akan percaya? Aku tahu saat kamu menikah denganku. Itu karena tekanan opini publik. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Saat aku tahu bahwa kamu bersedia menikah denganku, aku sangat bersemangat. Aku mencintaimu. Tapi aku juga takut bahwa kamu akan lari karena kegigihanku. Xiaoli, Tapi ironisnya, apa yang kupikir melindungi kamu, justru menyakitimu, mendorongmu menjauh, dan memberi kesempatan bagi si penjahat. Dan itu menyebabkan kamu dan anak kita menderita begitu banyak. karena kamu tahu kamu berhutang pada kami. Maka di hari-hari mendatang, sebaiknya kamu bersiap untuk menjadi 2 kali lebih baik padaku dan anak-anak. Tentu saja. Tuan muda kedua sekarang mencurigaiku. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah lagi. Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamu Ningzhou adalah wanitaku Shenli. Direktur Shen, sesuatu telah terjadi. Xiao Yuanyuan sudah gila. Dia menikam beberapa penjaga hingga tewas dan melarikan diri. Dia terus berteriak bahwa dia ingin membalas dendam pada Nona Ning. Ibu, Gawat, sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi di mana King Yu? kami baru saja bermain bola dengan kakak. Ketika tiba-tiba muncul seorang wanita yang memakai topi dan masker yang membawa kakak pergi. Aku tidak bisa menghentikannya. Kakak terus merantau. Tapi wanita itu sangat kuat. Dia membawanya ke dalam mobil dan pergi. Cari tahu di mana Xiao Yuanyuan berada segera. Xiao Yuanyuan benar-benar mencari mati. Jika sesuatu terjadi pada King Yu, aku akan membuat keluarga Xiaomu membayar dengan darah. Black Panther, Di sini. segera kerahkan tim elang terbang. Ya, Dasar jalang, kamu sudah tahu bahwa Shen King Yu adalah putramu bukan? Lepaskan King Yu sekarang juga, dan aku mungkin masih akan memberimu jalan keluar. Kenapa aku harus percaya padamu? Biar ku beritahu. Menculik King Yu hari ini hanya untuk menyiksamu. Ningzhou, apa kamu mendengarnya? Putramu berteriak minta tolong. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku menginginkan jauh lebih banyak daripada yang bisa kau bayangkan. Ini semua karena dirimu, karena kehadiranmu. Semua rencanaku jadi berantakan total. Halo, Direktur Shen, mereka telah menemukan Xiao Yuanyuan. Dia telah membawa Tuan Muda ke atap gedung grup Shen. Bagaimana keadaannya? King Yu ada di atap gedung grup Shen. Tolong bantu aku menjaga Shi Yu dan Xiao Yan. Aku akan segera kembali. Ini adalah anak kita. Lagi pula aku sudah bilang bahwa apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Melapor, tim elang terbang telah berkumpul. Mohon berikan instruksi. Segera kepung gedung grup Shen. Kalian semua, ikuti aku ke atap gedung Shen. Tangkap Xiao Yuanyuan dan selamatkan King Yu. Ya. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Shenli adalah milikku. Dan keluarga Shen juga harus menjadi milikku. Menangislah, silakan menangis sepuasnya. Aku membesarkanmu selama 4 tahun. Dan kau tidak melakukan satu hal pun untukku. Anak tidak berguna. Ibuku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Begitukah? Kalau begitu sebelum ibumu datang, aku harus mencari hiburan untuk diriku sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yuanyuan. Xiao Yuanyuan. Jangan mendekat. Xiao Yuanyuan.
Sudahkah kamu memikirkan bagaimana cara kamu akan mati? Letakkan pisaunya sekarang juga. Seluruh gedung grup chef sudah dikepung oleh kami. Ibu ayah, Diam. Zhao Yuanyuan, apakah kamu tahu apa konsekuensi dari melakukan ini? Xiao Li, ini semua salahmu karena memaksaku melakukan ini. Akulah yang mengenalmu lebih dulu. Ini semua karena dirimu. Seharusnya Xiao Li jatuh cinta padaku lebih dulu. Cukup. Aku tidak pernah mencintaimu. Berhenti. Kau. Jika ada di antara kalian yang berani melangkah maju lagi. Xiao Yuanyuan, katakan padaku. Apa yang kamu inginkan sebagai ganti melepaskan King Yu? Kalau begitu mari kita lakukan ini. Karena kau dan aku sudah seperti saudara. Aku akan memberimu kesempatan. Gunakan nyawamu. Untuk ditukar dengan nyawa putramu. Bukankah itu sepadan? kakak ayo kita pergi bersama untuk menyelamatkan ibu dan kakak. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka, kita masih sangat kecil. Jangan takut, aku punya cara. Kak Ning jangan gegabah. Pasti ada cara lain. Jangan lakukan hal bodoh. Bahkan jika kamu mati. Apakah dia akan melepaskan King Yu? Percayalah pada mereka. Kita akan mengalihkan perhatiannya. Ningzu. Aku mencintaimu. Xiao Yuanyuan. Aku harap kamu menepati janjimu. Aku tidak akan membiarkannya, Ningzu. Kau. Kakak. Pisau ini tidak punya mata, kau tahu, jika aku tidak sengaja melukainya. Maka kau tidak bisa menyalahkanku. Xiao Li, kenapa kau menahannya? Paksa dia menusukkan pisaunya. Percayalah pada mereka. Paksa dia menusukkan pisaunya. Tanganku. Apakah kamu baik-baik saja? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku ingin pelukan juga. Kalau begitu ayo kita lakukan bersama.